Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa sih yang dia pikirkan tentang kamu ya. Jadi kesannya apa, pikirannya kepada kamu saat ini tuh seperti apa sih gitu ya. Apakah dia berpikir negatif, positif, atau netral-netral saja? Well, ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart sayangku. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian jiwa, diberikan kejernihan pikiran, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa menemukan solusinya dengan mudah. Diterima ya. All is well, all is well. Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Oke. Yang dia pikirkan tentang kamu. Oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Page of Cups dalam kondisi reverse atau kebalik. Ada strength. Oh, ada Three of Swords. Wow, wow, wow. Five of Wands. Dan ada kartu Death or Rebirth. Oke, well, readingan ini buat kamu yang dealing, di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Lalu ada Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke. Iya, ada 9 ya. Ada 9 zodiak di sini, kamu yang dealing dengan mereka, dan Bunda akan tarik untuk inisial mereka ya. Oke, udah keluar 3 dulu, belum dikocok, udah keluar 3 ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, dibantu ya, prok prok prok, jadi apa? Dibantu ya, prok prok prok, jadi apa? Oke. Di sini ada inisial N, Nona, ada inisial K, Kilo, ada inisial I, India, ada inisial X, Extra, emang ada orang namanya X, ada inisial G, Gajah, ada inisial Y, Yankee, ada inisial Q, Quebec, ada inisial R, Romeo, ada inisial E, Echo, ada inisial S, Susu, ada inisial W, Wewe Gombel, ada inisial C, Cica, ada inisial Z, Zulu, dan ada inisial O, Oscar. Oke ya, ada 14 inisial yang saat ini dealing dengan kamu. Maksudnya kamunya yang dealing dengan salah satu 14 zodiak ini. 14 inisial ini ya. Aduh, Bunda nggak fokus nih. Oke. What kind of relationship? Ini adalah sebuah untuk relationship yang Bunda bisa lihat di sini sering konflik, mungkin sering berantem ya. Sering konflik, ini mungkin sejenis hubungan yang on off karena Bunda lihat di sini saat ini dia perasaannya lagi tawar atau lagi Page of Cups-nya reverse ya. Jadi perasaannya tuh memang lagi tawar. Dan hubungan ini sendiri jenis hubungan yang on off karena di sini Bunda bisa lihat kalian pernah terpisah atau kalian pernah off atau kalian pernah kayak lose contact dan semacamnya.
Dan ini bukan hubungan yang kuat. Artinya hubungannya tuh kalau bahasa Jawanya tuh jenis hubungan yang mingklik-mingklik. Mingklik-mingklik itu kayak udah di ujung tanduk bentar lagi jatuh gitu ya. Hubungannya itu udah seperti itu dan kamu bener-bener kamu saat ini berada kayak worry, kayak kayak khawatir ya. Aduh, aku nggak pengen Bunda untuk dia jauh, aku nggak pengen untuk kami berpisah, aku sudah mencintainya. Ada energi-energi seperti itu dan di sini ada death. Death ini bisa berarti dua hal, karena yang pertama bisa berarti ada berakhirnya tentang suatu hubungan atau rebirth atau sebuah hubungan yang dilahirkan kembali, hubungan yang tadinya memang sudah berakhir tapi kemudian dimulai kembali, diawali kembali, ya, menjadi ya kayak menulis sebuah chapter yang baru lagi ya. Jelas ini adalah sebuah energi hubungan yang on off atau kalau misalnya bukan hubungan yang on off, hubungan yang masih abu-abu, yang gelap. Kemana gitu ya. Yang ke depan itu nggak tahu, nggak jelas juntrungannya kemana ya. This kind of relationship, oke. Dan kali ini Bunda mau tarik aja langsung to the point. Langsung to the point aja ya. Pikirannya tentang kamu tuh apa sih? Dia tuh mikirin apa sih tentang kamu gitu ya. Ups. Ya, mhm. No wonder, nggak heran kalau misalnya memang hubungan ini sangat abu-abu atau gelap karena dia sendiri banyak masalah. Dan dia merasa kayak aku nih lagi hancur berantakan. Kayak kapal yang lagi pecah, aku nih sedang hancur berantakan. Hidupku tuh bener-bener lagi hancur. Dia berkata, aku tuh lagi sedih. Aku tuh lagi berantakan dan apa ya, dalam kondisi sedih, dalam kondisi berantakan begini, and then kamu meminta sebuah kayak komitmen, minta untuk diperhatikan. Dia even nggak punya energi untuk mencintai dirinya sendiri saat ini. Untuk menerima kondisi-kondisi dalam hidupnya. Dan dia sebetulnya tuh dalam kondisi yang bener-bener kayak desperate ya. Kayak putus asa gitu. Aku tuh nggak kuat lagi dengan kehidupan. Hidup ini begitu kejam buat aku. Itu yang dia rasakan. Gimana mau mikirin gitu. Tapi kalau misalnya kamu bertanya-tanya, apakah dia sayang sama kamu? Ada ya. Dia sayang karena dia berkata, iya aku akan mengingatmu setiap hari. Tapi hanya sebatas mengingat saja karena dari dirinya saat ini dia tidak ada suatu dorongan. Jadi, em, iya sebenarnya dia sebenarnya sayang, hanya saja memang gimana ya, hidupnya sedang kacau, dia harus bertanggung jawab, dia sendiri sedang dalam yang namanya survival, mode bertahan hidup. Dan bagaimana dia bisa memberikan energinya kepada kamu? Dia nggak punya power. Lagi lemah, letih, lesu, letoy. Ya, jadi sedang seperti itu. Tapi kita mau lihat apa pendapatnya tentang kamu. Bagaimana dia memandang kamu. Hmm, sebenarnya kalian saling bercermin ya. Karena dia pun memandang bahwa di dalam diri kamu tuh ada ketakutan. Ya, ada ketakutan, ada kemarahan, itu yang dia rasakan. Ya, tapi di satu sisi dia menilai bahwa kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang mempesona, charming gitu ya, seksi, wow. Mmm, tapi dia menilai bahwa kamu adalah seseorang sosok yang gampang marah, kadang-kadang kekanak-kanakan, nggak sabar gitu ya, kadang-kadang, gengsinya gede, dia berpikir seperti itu. Tapi dia menyukai cara kamu berbusana, yang santai tapi tetap chic begitu ya, busananya yang seperti itu. Kemudian apalagi sih yang dia pikirkan tentang kamu?
Kadang-kadang dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang lucu ya, lucu yang apa ya, ya sosok yang lucu, yang konyol gitu-gitu, konyol, lucu, seperti itu. Eh, Kalau misalnya kamu adalah pria, dia memandang bahwa kamu adalah sosok yang maskulin, yang jantan, yang gentle. Tapi kalau misalnya dia adalah wanita, dia memandang kamu adalah sosok yang tomboy gitu ya. Tomboy atau kalau misalnya penampilannya nggak tomboy, tapi kamu tuh keras, tegas, mandiri. Dia memandang kamu sebagai sosok atau karakter yang punya sisi-sisi maskulin seperti itu. Mandiri, tegas, tahu apa yang kamu inginkan. Itu yang dia pandang terhadap kamu. Oke, dan sekarang kita akan lihat apa lagi sih yang dia pikirkan tentang kamu. Apa lagi yang dia pikirkan tentang kamu. Ya, dia bilang begini, aku tuh nggak pantas ngedapetin kamu. Kamu tuh sebaiknya cari orang yang lebih baik dari aku. Karena memang dia sedang merasa hidupnya lagi hancur-hancuran. Atau ya dia menyadari ada satu kekurangan lah di dalam dirinya. Jadi dia berkata, Om, aku tuh nggak pantas buat kamu. Padahal sebetulnya dia sayang. Hanya saja dia kayak ngaca ya. Minder lah, rendah diri gitulah ya. Ya, dia berkata ini kayak semacam nasihat sama kamu ya. Buka hatimu sedikit lagi. Hal-hal di dunia ini itu tidak seburuk seperti yang kamu pikirkan. Tidak seburuk yang kamu sangka. Jadi sepertinya memang kalian berdua itu sedang sama-sama, entah ya, sedang sama-sama berjuang dengan luka masing-masing. Sedang sama-sama berjuang dengan kehidupan ya. Lagi sama-sama sebetulnya, tapi mungkin dia kondisinya lebih parah atau gimana. Jadi dia sebetulnya dalam kondisinya dia sendiri yang sebetulnya sedang berantakan. Dia bisa menyemangati kamu atau bahkan mendoakan kamu. Bukalah hatimu sedikit lagi. Hal-hal itu tidak seburuk yang kamu pikirkan atau yang kamu sangka. Iya, seperti tadi Bunda bilang, kalian sebetulnya itu seharusnya saling bercermin dan dia berkata demikian juga. Ayo, let's reflect ourselves. Dalam situasi ini, yuk kita saling bercermin. Ketika kita tidak sedang bersama-sama atau tidak sedang apa ya, sedang terpisah gitulah, sedang terpisah. Yuk kita saling bercermin, kita saling berkaca. Kemudian kita refleksi, refleksi bukan refleksi pijet, enak banget. Refleksi di sini itu maksudnya adalah refleksi yuk kita Mmm, refleksi diri gitu ya, mengkoreksi diri. Bener kan ya refleksi ya? Kok Bunda jadi bahasa Indonesianya jadi nilainya jadi jelek, bener kan refleksi ya? Jadi seperti itu, yuk kita saling refleksi diri, kita saling berkaca, kita saling bercermin yuk, supaya bisa membuat satu keputusan yang benar untuk hubungan kita. Iya, dan dia berkata, tantangan-tantangan itu memang datang dalam kehidupan kita. Dan itu memang apa ya, tantangan datang itu bukan untuk mengalah dari tantangan, tapi tantangan datang itu untuk dikalahkan. Dan harusnya ini membawa kita kepada sebuah hubungan yang semakin kuat, bukan justru menjauhkan atau memisahkan. Ya, dia sebenarnya ada daya juang atau ada keinginan untuk berjuang. Tapi di sisi lain dia merasa jiwanya atau tenaganya, energinya itu nggak ada. Keinginan untuk berjuang ada, tapi energinya nggak ada. Energinya udah habis-habisan. Dan dia berkata, bisa nggak sih kamu dengerin aku? Bisa nggak sih? Can you at least listen to me? Bisa nggak sih kamu dengerin aku? Bisa nggak sih? Jadi sayangku saat ini, bukannya dia tidak sayang kepada kamu, tapi situasi, kondisi,
Ya, memang dia sedang sakit, dia sedang berantakan. Dia tidak punya energi untuk datang dan memberikan cinta kepada kamu. Kalau sayangnya sayang, ya. Jadi kamu tidak perlu meragukan tentang hal itu. Hanya saja memang kondisi ya, jadi bukan salahnya dia juga. Oke, dan Bunda akan tarik satu nasihat. Buat kamu yang sedang dalam kondisi atau keadaan ini. Bunda akan tarik 3 nasihat, kita lihat mana yang resonate atau relevan buat kamu. Oke. Nasihat pertama. Your experience is valid. Ambillah keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya. Oke, nasihat kedua, kamu bisa ambil salah satunya saja ya. Kamu hanya bisa melakukan sesuatu itu dengan baik ketika kamu mau menerima kemungkinan terburuknya terlebih dahulu. Jadi ya dalam kehidupan ini, namanya juga hidup ya, hidup itu komplit ya. Kita nggak bisa yang namanya menolak yang jelek-jelek. Hidup itu datang dengan wajahnya, ada suka, ada duka. Namanya dualitas. Ya, ini namanya dualitas. Ada siang, ada malam, ada tangis, ada tawa. Ya memang seperti itulah kehidupan. Hidup tuh ya begini ini, utuh seperti ini. Ya, jadi dalam segala hal, terima dulu kemungkinan terburuknya. Orang sukanya aku nggak mau dengar, Bunda nggak mau dengar. Gimana ya? Suka terjebak dalam ini sih soalnya. Dalam yang bagus-bagus nanti biar sugesti itu bukan sugesti, itu namanya denial ya. Terima dulu kemungkinan terburuknya, lalu kemudian baru bayangin yang indah-indah. Tapi kemungkinan terburuknya diterima dulu. Jadi bukan denial, bukan penolakan. Ya, oke. Okay? And nasihat yang terakhir, nasihat yang ketiga. Hidup itu sendiri adalah sebuah tantangan. Naiklah, atasilah itu. Ya, jadi ini sepertinya memang buat kamu yang sedang dalam kondisi seperti ini, kamu mungkin berpikir mau nyerah nggak ya atau bagaimana ya. Kalau misalnya kamu bisa membangkitkan sebuah kekuatan dari dalam diri kamu, sebuah keberanian dari dalam diri kamu, ya silahkan berjuanglah semaksimal mungkin sampai kamu merasa sudah saatnya berhenti. Oke, kesayangan. Well, untuk kali ini, ya Bunda cuma bisa ngomong itu tadi nasihat-nasihat untuk semesta. Keputusan ada di tangan kamu, apakah kamu akan memperjuangkan cinta kamu bersama dia atau tidak ya. Karena memang ada open loop di sini atau sebuah keputusan takdir yang terbuka di belakang. Ya sayang. So silahkan berjuang sampai kamu merasa kamu perlu berhenti. Atau kalau misalnya kamu memang sudah merasa lelah, berhenti pun tidak apa-apa. Oke, well, kira-kira readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak. Ya, ini pikirannya tentang kamu. Dengan zodiak atau sio berikut ini yang Bunda sebutkan ya sayang. Salah satunya saja nggak harus dua-duanya sio atau zodiaknya sama. Ada zodiak domba atau kambing di sini, tahun kelahiran 7991-2003. Ada sio naga, tahun kelahiran 7688-2000. Ada sio kerbau, tahun kelahiran 738597. Ada sio ayam tahun kelahiran 8193-2005. Ada zodiak Virgo di sini. Ada sio babi tahun kelahiran 718395. Ada zodiak Aquarius di sini. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Udah akan tarik 3 lagi. Ada Leo di sini. Ada sio anjing di sini tahun kelahiran 708294. Dan ada sio monyet
Tahun kelahiran 80, 92, 2004. Dan Bunda akan tarik inisial buat kamu ya. Oke, Bunda akan tarik inisial buat kamu. Ada inisial H, hotel. Ada inisial R, Romeo. Ada inisial I, India. Ada inisial O, Oscar. Ada inisial P, Papa. Ada inisial D, Delta. Ada inisial A, Alpha. Ada inisial L, Lucinta, Luna. Ada inisial H, hotel. Inisial H cukup besar, energinya cukup kuat. Inisial I juga cukup kuat energinya. Ada inisial C, Cica. Ada inisial U, Ultra. Ada inisial W. Apa ya? W itu apa? WW Gombel. Ada inisial S, Susu. Ada inisial K, Kilo. Ada inisial Q, Quebec. Ada inisial Y, Yankee. Ada inisial Z, Zulu. Oke. Kurang lebih itu inisialnya. Well, kesayangan kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Marimar, tapi kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Jadi pada saat Bunda live, kamu boleh langsung tulis pertanyaan di situ cepet-cepetan. Karena itu nyalakan loncengnya. Well, kesayangan aku mendoakan segala yang terbaik untukmu dan dia dalam menjalani hubungan ini dan dalam menghadapi segala peristiwa di kehidupan. I love you. Bye-bye.